Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana? Farid, Kita mantap. akhirnya ketemu juga jadwalnya setelah sekian lama. Ketemu di UNER. Ya, akhirnya ke tempat favorit kita zaman dulu ya, Siap. FSC. Fakultas Student Center. Iya. Jadi gimana Mas Alam? Sehat? Alhamdulillah. Tapi ini agak mengenaskan ini. Di saat kita bisa ketemu bareng kok suasananya seperti ini gimana ceritanya? Iya, sudah nggak seperti dulu ya. Jadi dulu itu SC itu mau sampai jam berapa tuh masih hidup lah ya. Kecuali tengah malam jam 12 itu ya aku ini. Tapi ini masih jam segini udah sepi. Dulu itu ibaratnya kalau capek-capek kuliah itu cari hiburannya ke sini. Ini untuk teman-teman ini terutama lantai 2 itu teman-teman UKTK mantap. Dulu hiburannya seperti ini. Kalau Mas Farid nggak mungkin berkopiah ya kan. Yes, cerita jam dahulu. Saya mamanya di 2 ruangan di lantai 3. 2 ruangan ini sebelahan bro. 2 ruangan lantai 3. Oke, jadi monggo Mas perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Alam Budi Kusuma, biasa dipanggil Alam. Saya satu angkatan sama Mas Farid 2012. Kalau Mas Farid EPK, saya FISIP. Tapi lebih sering berkumpulnya di SC Student Center. Ini biasanya untuk teman-teman yang ikut ya kayak kalau SMA itu kayak ekstrakurikuler lah. Jadi di sini tuh tempat mengasah soft skill mereka. Yang sering tawuran ya tempatnya di sini. Pokoknya luar biasa kalau di sini. Oke. Dulu mungkin ini Mas, cerita dulu lah sebelum masuk di FSC ini. Karena fakta realitanya kita menghabiskan hidup di SC lebih lama daripada kita di fakultas ya. Karena memang gini Mas Farid, kalau boleh jujur, saya dulu itu kuliah itu nggak punya apa-apa. Jadi ceritanya itu kalau mungkin teman-teman di SC sudah pada tahu, pokoknya angkatan 2012, 2013 sama 2014 sudah tahu. Sampai dulu itu mandi di SC, ngekos di SC karena memang nggak punya kos, hidup dari uang bidik misi Rp600.000, itu pun 3 bulan sekali. Kadang sampai 6 bulan ya mau nggak mau ya kondisional. Akhirnya kita mencari ya apa caranya bisa makan. Nah biasanya kan kalau di SC itu entah dari rektorat mungkin ya makanan masih dibuang sini. Buang makanan itu kan dibuang ke SC semua. Yang paling enak itu ini Mas, waktu apa namanya itu loh, setelah Lebaran itu kan ada acara halal bihalal di rektorat. Wah itu makanan masih banyak itu. Kalau teman-teman SC itu pasti kesana semua perbaikan gizi ceritanya. Di makanan enak-enak banget ya, cerita zaman dahulu. Dan kalau yang lebih apa namanya lebih pasnya, memang dulu itu kalau di UNER lumayan lah. Jadi kalau ada event apapun kita ikut juara, nanti di akhir tahun kita dapat reward. Nah rewardnya itu bisa kita kantongi untuk ya mungkin kehidupan atau untuk yang lain-lain. Jadi mungkin semangatnya anak-anak UKM itu seperti itu dulu. Cari pemasukan tambahan. Itu poin aja, kita jujur-jujuran aja. Iya. Gak munafik. Jadi ya sampai usaha saya ini yang beberapa usaha saya yang peralatan bela diri, karena memang dulu nggak punya tempat, numpang di SC tak taruh di lantai 1 dekatnya koperasi mahasiswa, tak taruh barang-barang di situ. Jadi kalau misalnya di lain hari saya latihan bela diri, di lain hari ketika ada orderan ya packing di situ. Ya sudah, mau gimana lagi, nggak punya tempat. Sampai dulu itu ceritanya ada salah satu orang UNER juga, ya saya nggak mungkin nyebut lah. Sampai itu di ibaratnya Surabaya itu di Lokno. Lah kon lo usaha kok nggak ngendui tempat, melok ngene uwong nang kene ku ibaratnya ku
Kuduk tempat gawe dodolan, lapo gawe dodolan wis sampai segitunya. Cuma ya sudah lah, namanya orang nggak punya tempat, nggak punya apa, ya sudah jalan terus. Ya biasalah. Karena kan mereka ngomongnya, wah ini sudah bisa buka usaha, harusnya buat sewa adalah duitnya. Karena kan mereka nggak tahu cerita belakang layar tuh. Kalau Mas Farid dulu berapa wanita yang sudah disepik? Oh ini kayakmu ya enggak cuy, ya itu karena satu populasi kita memang nggak tutup mata ya. Rasionya owner itu 1:7. Betul. Lebih banyak perempuan. Jadi tiap kali, karena saya ini lombanya sering pairnya tim ya, dan bisa mix kan. Kalau Mas Alam kan pairnya men sendiri, woman sendiri. Kalau saya kan sering mix, dan anggota di UKM juga mayoritas perempuan. Jadi tiap kali lomba hampir selalu partnernya cewek. Dia bukan nyepik kayu belum melok lomba enggak. Makanya dulu itu kalau nggak salah Mas, itu ceritanya itu di UKM itu ada istilah ini. Dalam kompetisi itu kita harus ini seleksi. Salah. Dalam kompetisi itu kita harus koleksi, seleksi sama resepsi. Ya, benar kan? Jadi ibaratnya itu untuk mencapai sesuatu kan harus pada momen titik tertentu itu kan sampai seleksi kan, bahkan di silat pun kan sampai digodok sampai jadi yang utama kan. Makanya teman-teman yang bela diri atau terutama teman-teman SC itu dia akan lebih banyak memilah dan memilih, sampai yang dipilih itu banyak banget ya kan. Pengalaman ya Mas ya. Jadi yang disepik itu banyak banget untuk mengoleksi dulu sampai sampai seleksi terus resepsi kan banyak banget. Iya. Kita punya kenalan yang sudah menghilang, Mas Anggi namanya. Disebut juga lainnya. Mas Anggi itu mantan ketua Forkom ya. Mantan ketua Forkom. Ya itulah. Jadi kita juga menyayangkan tiba-tiba teman-teman ini menghilang dari peradaban. Ya itu sekelumit kisah kita di SC. Ya, kalau mau diceritain, kalau berkenan Mas ini diceritakan dulu. Ya perjalanannya sampai bisa masuk kuliah kan. Kalau saya pribadi kan saya sudah tahu karena sudah pernah diceritakan. Mungkin ada yang bisa di-share ke ini, mungkin akan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak bahwa ya kalau ada kemauan, ada ini itu jalannya ada itu. Karena saya tahu latar belakang kondisi finansialnya Mas, keluarganya Mas Alam waktu itu sampai akhirnya bisa kuliah, dan adik-adiknya kuliah semua kan. Oh alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya gini Mas, saya ini kelahiran tahun 93. Lebih tua 2 tahun daripada saya. Saya kelahiran 93. Saya seharusnya itu kalau kuliah mungkin angkatan 2011, tapi karena masalah sesuatu akhirnya kuliah di angkatan 2012, 1 tahun. Jadi ceritanya itu saya itu 2009 saya sudah di Surabaya. Ya 2009 sudah di sini. Saya 2009 sudah di Surabaya. Anak kecil lulusan SMP yang nggak sekolah, yang cita-citanya pengen sekolah, ya apa caranya pengen sekolah, akhirnya orang tua nggak mampu, akhirnya lari ke Surabaya. Sampai dulu itu saya ikut orang jualan di dekatnya Hang Tuah. Itu pertama kali saya masuk di Surabaya. Jadi orang nggak tahu apa-apa, karena itu berawal dari ketika di rumah. Saya ini kan orangnya pintar dulu orangnya pintar Mas. Jadi saya itu kalau SD saya sering juara, SMP sering juara juga. Tapi ketika SMP kelas 3, saya sudah mulai acuh tak acuh dengan sekolah. Karena alasannya itu bukan karena saya malas atau apa, karena memang saya sudah, orang tua gak bakalan mampu nyekolahkan. Karena adik juga 2, satu mau masuk SMP, satunya di SD. Pada saat itu, jalan satu-satunya untuk sekolah itu dari orang tua saya kan tani. Jalan satu-satunya selain dari penghasilan tani untuk menyekolahkan saya, orang tua itu sudah hancar-hancar akan menjual kayu. Jadi orang tua dulu punya kayu gede.
tapi nggak jadi karena ditipu sama orang. Jadi kayu itu sudah dipotong, ternyata nggak jadi dibeli, akhirnya ngangkrak. Terus sampai saya nggak bisa sekolah, akhirnya yang jadi motivasi saya itu begini. Waktu anak-anak itu sekolah, saya tuh nggak sekolah ngarit, sama tahu ngarit, Ya. merumput. Merumput. Nah itu kalau orang Blitar tuh banyak banget merumput. Jadi saya lihat itu sampai nangis. Kok saya seperti ini? Padahal kan saya pengen sekolah, saya pintar dan sebagainya. Akhirnya orang tua itu mesakno itu apa berarti? Kasihan. Sampai kasihan. Cuma orang tua nggak bisa apa-apa. Sampai akhirnya saya diizinkan kerja di Surabaya. Dalam pikiran saya satu, saya kerja di Surabaya saya untuk pulang untuk sekolah. Alhamdulillah di sini malah bisa sekolah karena saya dulu kumpulannya sama teman-teman ITS. Jadi saya di Surabaya, cuma di situ itu jualan nasi goreng, tempat berkumpulnya itu tempat kosan anak ITS. Jadi pikiran saya walaupun ibaratnya nggak sekolah ya sudah, saya cita-cita seperti mas-mas ini. Pokoknya itulah, motivasinya seperti itu. Sampai dulu itu saya sekolah di ini akhirnya kan bisa sekolah. Saya sekolah itu mulai jam, karena nggak bisa pagi itu kerja. Yang di Surabaya ada sekolah siang sih. Ada sekolah siang, betul. Satu kelebihan. Itu saya mulai kerja itu jam 8 pagi, jam 8 sampai jam 11 nanti nyiapkan buat jualan nasi goreng. Habis itu nanti sekolah itu jam setengah 12 sampai jam 6 maghrib. Sampai sore. Jam 6 maghrib. Di sela istirahat, jam setengah 4 sampai jam 4 itu istirahat. Sekolah saya di Keputih sana, di SMA Yapita. Anak-anak itu enak, saya mikirnya enak. Mereka istirahat bisa istirahat. Saya jam di sela jeda, seharusnya saya istirahat. Saya hanya bisa sholat, habis itu buka warung setengah. Jadi buka tiangnya saja. Biar nanti jam 6 itu udah prepare-nya lebih cepat ya? Nggak terlalu prepare-nya nggak terlalu lama. Ya, dan itu saya lakukan setiap hari sampai untuk pertama kali saya buka warung, saya buka tenda, karena memang kan kaki 5. Waktu buka tenda, sampai saya itu nangisnya itu gara-gara saya balik lagi ke sekolah, saya dihukum, disuruh ngambil sampah. Saya mikir, wah kehidupan saya kok seperti ini. Cuma ya sudah lah, saya di kota orang, ngapain mau istilahnya mau sambat mau apa, selanjut aja sampai dan itu hampir seminggu saya kena hukuman seperti itu. Cuma saya nggak pernah ngomong saya ngapain keluar sekolah, sampai ada pemanggilan wali murid, dijelaskan bahwa ini tuh di sini bukan anak saya, ini hanya karyawan saya yang membantu saya untuk jualan kaki 5 di dekatnya Hang Tuah. Kalau sekarang sudah digusur semua di situ. Sampai akhirnya hal seperti itu tak lakukan sampai 3 tahun. Di 3 tahun itu alhamdulillah. Jadi ceritanya bos saya dulu itu terlalu meremehkan. Meremehkannya itu begini mas. Di akhir kelas 3, saya kan kemampuan saya untuk bidang studi apapun itu kan sudah, ibaratnya sudah nggak bisa fokus kayak SMP. Karena terbagi. Kan sudah dikeluarkan untuk ambil kerja itu emang sulit. Terbagi. Jadi fokusnya pun kan benar-benar terbagi. Bahkan sampai diajari teman-teman mas-mas yang di ITS dulu, sampai saya nggak bisa nyantol kayak dulu. Karena memang ya itu tadi. Sampai akhirnya yang tak lakukan itu, pokoknya saya mikir saya gini, saya harus bisa sekolah, saya harus bisa melanjutkan. Sampai tak pikirkan gini, ya apa caranya aku bisa sekolah walaupun otakku sakmene. Nah, sampai tak pikiran segitu. Sampai itu kerja, ini bukan maksud riak, bukan apa mas ya. Dulu saya rutin Senin Kamis. Sampai itu ibaratnya sama bos saya diejek,
kon iku puasa Senin Kamis dipikir kon iso mlebu ITS tak UNER tak sampai wah itu yang jadi motivasi saya untuk supaya bisa. Alhamdulillah saya ditolong sama teman-teman dari Tulungagung. Alhamdulillah sekarang sudah sukses semua. Saya ditolong, saya dimotivasi terus sampai pada akhirnya itu saya nggak pengen kuliah karena biaya kuliah itu mahal. Tanpa sepengetahuan saya didaftarkan di UNER. Oh, yang daftarkan teman-teman? Iya, bahkan jurusan saya yang milihkan teman-teman juga? Ilmu politik itu saya sudah mas. Di saat teman-teman SMA itu milih, wah aku bakalan di kampus ini, jurusan ini. Yang penting kuliah sih. Aku nggak kepikiran di situ, karena dulu itu kalau nggak salah SPP-nya di UNER itu sekitar 8 juta, sedangkan gaji 1 juta atau 50. Aku kan nggak ngerti mas. Ya kan, aku tuh nggak tahu. Jadi orang-orang tuh anggapannya aku kan cuma searching toh. Aku waktu SMA ya, aku nggak tahu. Katanya 8 juta, wah, aku mikir. Lah aku mlebu kok. Bayar ini. Bayar ya opo. Sampai ketika sudah didaftarkan, mau bayar. Aku duluan masanya SBMPTN yang ini loh, undangan itu. Nah undangan. Kalau nggak salah itu. Undangan itu masih ada ini uang gedungnya. Kalau nggak salah itu berapa sih? 200.000 lah nggak salah. Oh, tes masuk gitu. Tes masuk. 200.000. Aku sampai nggak mau. Tes berkas. Berkas. Aku sampai nggak mau tak ini kan. Apa lek ngarani? Tak ini kan. Tak bayarkan. Karena alasannya aku nggak bakalan mampu. Akhirnya mau tak beli no gitar lah nggak salah. Kayak ngapain? Iya. Mari ngono ambek isang temanku yang tolong aku di gini kan. Kon iku lho goblok. Lah apa? Kon misal kelangan duit 300.000 lek misal klebu lho iso klebu nang kampus negeri. Akhirnya ya sudah itu H-1. Sampai akhirnya saya pasrah sama teman-teman ini dimasukkan semua. Berkas yang ngurus teman-teman ya? Berkas semua dimasukkan, pokoknya iku rodadi sampai ada yang namanya itu dulu Mas Coki. Dulu keperawatan 2011 sampai bilang gini, kon nggak usah khawatir, kalau misal ini nanti kon lebu dan kon bayar sekian juta tak bandani, engkau balik nolak kon wis dadi uang. Nah itu sing dadi motivasi mas. Jadi alhamdulillah sampai hari H dan saya kan kono lah sampai teman-teman itu di satu sekolah mas, ini cerita saja. Di satu sekolah tuh mereka teman-teman yang ibaratnya aku pengen kuliah di sini, aku pengen kampus ini, saya jurusan ini. Kalau saya kan swasta, nggak ada satupun yang masuk negeri. Alhamdulillah saya tok. Tak pikir itu bahwa kadang itu Allah itu lucu, kan? Saya dulu berpikiran gini, saya di Surabaya itu dulu kok dibuang sama Allah, ibaratnya gitu. Saya perjalanannya sampai seperti itu, mau pengen sekolah katanya menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Kok saya diginikan? Itu kan, wah, itu pemikiran manusia. Iya, itu dulu saya memarahi Gusti Allah itu seperti itu. Kok saya diginikan? Ternyata usut punya usut dan hasilnya itu ternyata saya dijauhkan dari teman-teman saya. Teman-teman saya yang di Blitar itu semuanya kayak gitu. Ya nggak semuanya sih. Mereka lebih banyak habis kerja balik ya. Di Blitar itu masih ada ini mas. Masih ada minum-minum ya seperti itulah. Ternyata saya ini dijauhkan, dibuang di Surabaya untuk menghindari itu ternyata. Dan saya ibaratnya itu dibukakan karena memang keluarga tani nggak bisa sekolah, dibukakan pintu rezeki sampai adik-adik saya bisa sekolah semua. Alhamdulillah sampai sekarang bisa hidup bareng-bareng juga. Ya kadang kita ini terlalu kita dikasih jalan yang maha kuasa itu kita ngeluh, padahal itu jalan yang paling baik. Betul. Sebenarnya. Baru kita sadar kalau kita sudah menjalani setelah udah jalan iya. Agak lama baru kadang kita ngerenung, oh iya
Balik lagi kan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong, gak usah minta tolong yang lain kan. Betul. Nah itu perjalanan dari Blitar sampai Surabaya. Sampai yang paling ngenes itu dulu gini mas. Gaji saya itu dulu waktu ikut nasi goreng itu 350.000 satu bulan. Ada salah satu anak ITS kok ya utang, dan utang itu nggak dikembalikan. Bayangkan. Dan itu menurut saya yang banyak diremehkan sama orang-orang sekarang. Mungkin bagi mereka utang segitu ya dianggap biasa, tapi belum tentu bagi orang lain. Bahkan mungkin itu bisa berguna kan. Bagi saya dulu mas 350 ya uang besar. Saya mendapatkan 350. Tunggu kerja 1 bulan. 1 bulan 300. Dan tak dengar ya, ini ya nggak tahu sih itu karena gara-gara itu atau enggak. Sampai anak yang utang ini dulu angkatan 2006 kalau nggak salah, anak ITS. Sampai yang utang ini dia hampir ke DO. Ya saya nggak tahu karena memang masalah pribadi atau apa, atau karena memang sering orang kan juga nggak tahu. Cuma kan kita menghindari hal-hal seperti itu kan, mungkin namanya orang terzolimi itu kan memang doanya. Itu sekelumit ketika saya masuk di Surabaya. So ya memang kayak gitu mas. Kalau saya bukan dari sekolah favorit loh. Di Jember itu sekolah saya itu sekolah nomor, memang ya alhamdulillah sekolah negeri, karena kalau sekolah swasta juga biayanya terlalu besar kan nggak kuat juga. Sekolah negeri, jangan dilihat sekarang rumah keluarga saya dan sebagainya, itu different case lah. Jadi posisi itu memang hampir sama. Ya, bapak dulu juga ditipu orang. Jadi dari kita waktu di Kediri, bapak itu manajer PLN. Kemudian karena ada satu dan lain hal, ditipu orang di luar kantor dan di dalam kantor, akhirnya sampai ke Jember dengan status blacklist. Dan posisi seluruh aset disita liquid karena waktu itu dicurigai gini dan lain sebagainya. Ya sudah, kita kayak kalau orang mungkin pernah main ke rumah saya, lihat sekarang rumah yang ada kos-kosannya sampai berapa kamar, itu mungkin mikirnya nggak mungkin gini dan lain sebagainya. Kita waktu pindah ke Jember itu posisi minus, aset nggak ada karena aset ditahan semua karena diduga ini dan itulah. Jadi posisi minus. Bahkan saya dulu sampai SD, SMP, SMA, bahkan sampai saya kuliah punya tanggungan. Selain punya tanggungan, kita tidak punya rumah. Kontrak 1 tahun, perpanjang itu pun lobby terus. Karena begitu tarifnya dinaikkan gitu, ya akhirnya kita pindah lagi ganti cari kontrakan yang lebih murah sesuai sama budget aja lah. Sampai seperti itu. Cuman kan orang nggak tahu itu. Taunya kalau lihat orang rumahnya sekarang, wah sampai segini dan sebagainya itu. Ya nggak tahu behind the story-nya aja. Sampai seperti itu. Ketika saya SMP waktu itu favorit. Salah satu SMP favorit di Jember. Saya mengambil sebuah keputusan ekstrim ketika SMA. Kamu mau jadi ikan teri di lautan besar atau jadi predator di kolam kecil? Aku waktu itu mengambil opsi jadi predator di kolam kecil. Saya sengaja untuk waktu itu sebenarnya tes masuk di SMA favorit di Jember bisa. Cuma waktu itu saya mempertimbangkan itu areanya terlalu dekat kampus. Dan anak SMA dipapar dengan area kampus dan lain sebagainya, saya merasa belum siap. Saya tahu sendiri lah ya. Modalnya kan beda. Saya milih untuk agak nyepi, minggir ke sekolah pinggiran yang ya di situ saya mulai pelan-pelan cari menyepi untuk menerima wahyu. Iya. Ini kan kita harus banyak merenung gini dan sebagainya. Betul. Karena kalau di sana mungkin aktivitasnya sudah terlalu hektik, mungkin dengan beban ini dan lain sebagainya, dan ekskul juga berat. Waktu itu saya pilih untuk masuk SMA di SMA 4. SMA 4 itu bukan SMA favorit. Bahkan kalau mau di tracing, yang bisa masuk kampus negeri di Surabaya itu tiap angkatan paling cuma 1-2 orang. Kalau di bawah saya alhamdulillah, karena mungkin lihat
stresnya ketika saya sudah di sini dan apa yang sudah ini kan, sehingga kuotanya mungkin naik ya. Jadi kuota pertimbangannya kan karena salah satu ini kan ini Alumni, portofolio alumni itu akan sangat membantu ke adik-adik. adik tingkat, dan ya itu alhamdulillah itu saya buka pintu yang cukup kencang di sini, karena waktu itu saya ditanya mau masuk mana, buat saya minta kuliah di Surabaya, diketawain saya. Guru yang ngetawain siapa? Guru BK. Mana mungkin, alumni kita itu loh nggak ada yang bisa kuliah di Surabaya. Iya sudah, dia nggak tahu aku sudah punya golden ticket yang sudah aku dapat susah payah. Karena saya pernah lomba di sini dan ya alhamdulillah dapat nomor lah di biologi sini. Jadi saya punya golden ticket yang bisa saya lampirkan waktu itu. Udah tinggal ngelampirin doang, udah alhamdulillah keterima. Dengan nilai yang nggak logis. Saya ini nilainya 3 terbawah. Nilai UAN, nilai danemnya di sekolah 3 terbawah. Ujian itu. Tapi 3 terbawah ini yang satu jadi dokter umum, yang satu jadi dokter gigi sekarang di Kalimantan, sudah portofolionya cukup banyak, dan ketiga saya. Belum nikah berarti ya, yang ketiga. Ya itu sebuah pilihan kadang yang harus dipilih. Soalnya saya mikir gini, saya kalau misal ambil jalur lomba nih, dari lomba, waktu itu saya ambilnya jalur lomba akademik memang. Kalau ambil jalur lomba, kalau saya dengan posisi alma mater SMA 1, SMA 2, atau SMA 3, pertimbangan kampusnya beda. Mereka sudah tahu di sana kapasitas pengajarnya seperti apa, ini dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka dapat juara itu hal yang biasa. Saya waktu itu udah masuk dari SMA 4, berapa kali masuk final dan berapa kali dapat nomor, dan itu semua saya gunakan sebagai lampiran. Saya mencoba untuk membuktikan bahwa dari SMA pinggiran itu bisa. Tinggal anaknya aja ada motivasi lebih nggak untuk fit up mereka yang jauh lebih mapan gitu. Dan itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya sekarang ada di sini dan ketemu sama Mas Alam di FSC. Perjalanan luar biasa Mas ya. Iya. Jadi kebanyakan orang itu mereka tidak akan menerima proses orang lain. Yang diterima itu hanya jadinya sekarang. Nah, padahal yang paling penting itu proses mereka sampai seperti ini, ya apa sih caranya? Kan memang seperti itu. Ya bahkan dulu awal masuk sini, saya bahkan tidak bilang ke orang tua saya kalau saya juga ambil diploma di institusi tetangga sebelah. Saya juga ambil diploma di institusi tetangga sebelah, dan begitu lulus diploma itu saya gunakan sebagai kerja, karena saya milih untuk ya sudah, karena saya tahu ada tanggungan di rumah, mending udah nggak usah ngirim lah, aku bisa hidup sendiri gitu. Itu. Sehingga kalau di sini awal-awal masuk itu 2 tahun pertama saya dikira anak sombong Mas, nggak pernah di kampus, setelah saya bekerja nggak pernah kumpul-kumpul. Iya, karena sama teman-teman kampus nggak pernah. Kalau di sini kan aktivitasnya bisa malam ya. Asalnya kalau di sana kan sore saya sudah ambil kuliah extension, kuliahnya sore, saya dari sini pasti langsung ke kampus sebelah, kuliah diploma. Baru agak nongol-nongol itu tahun ketiga karena sudah diplomanya udah selesai. Oh, sama mas saya dulu juga dianggap, saya kan nggak terlalu banyak temen di jurusan karena memang saya jarang banget kumpul sama temen jurusan, karena alasannya itu yang tahu itu anak-anak UKM SHT. Jadi aktivitas saya itu seperti apa, orang-orang itu nggak tahu loh mas, kalau misal lantai 5 rumah sakit itu yang bersihkan saya. Dulu satu malam itu dibayar 125.000 3 orang. Itu lantai 5 di rumah sakit UNER. Karena memang ya itu tadi saya bilang di awal, saya ketidakadaan uang itu sampai seperti itu. Bahkan gedung ini rektorat yang lantai 4 itu kan pernah ada renov. Itu geragalnya saya yang buangin. Jadi ya namanya dulu kan, kalau saya sekarang mau ketemu siapapun saya nggak pernah malu selama saya benar. Kalau dulu saya masih malu mas, jadi saya ini mahasiswa UNER, jadi masih ada sedikit gengsi. Saya ini mahasiswa UNER, lah kok nggak wani gragal. Sampai dulu itu ketika bawa gragal, ini pakai tutup jaket, ini bawa gini gragal, tutup tak buang itu dulu di dekete mana keperawatan. Sama teman-teman cleaning. Jadi teman-teman saya dulu lebih banyak di cleaning. Jadi cleaningnya UNER ini bilang, ada proyek angkat-angkat
Nah, itu saya berangkat sampai alhamdulillah itu yang semester 5 agak lumayan. Jadi ikut garap laporannya, dosen kan punya laporan-laporan. Nah, itu alhamdulillah lumayan. Wah, selain bangga, cuannya juga lumayan. Jadi selain ibaratnya itu nggak melulu nunggu bidik misi, kita sudah dapat tambah. Nah, ibaratnya pikiran cuan itu muncul di saat itu. Akhirnya saya bisa ngambil peluang. Peluangnya itu gini. Kalau misalnya kita bisa ikut dosen itu ibaratnya bisa dapat 200.000 per hari plus makan. Kenapa kita nggak bisa memanfaatkan peluang yang ada? Salah satunya dulu itu di SC ini, Mas. SC ini kan mau cari makan susah. Iya. Ya kan? Mau cari makan susah, jajan nggak ada. Nggak ada jajan. Sampai saya ini dulu tuh buka jajan-jajan. Kayak kantin biasalah, jajan-jajan, pop mie dan sebagainya, tak taruh di bawah, nggak pernah tak tunggu, tak biarkan. Alhamdulillah 3 hari itu saya bisa untung 70.000. Dan itu awal saya sampai bisa punya usaha seperti ini. Jadi saya lihat peluangnya di situ. Dan itu saya lakukan sampai saya bisa melihat peluang. Ini loh bela diri Indonesia. Apa sih yang bisa kita jual untuk menghasilkan cuan selain jasa? Nah, ternyata yaitu aparelnya ya. Muncul seperti. Jadi ya kalau dibilang kuliah itu melulu tentang kita belajar akademik, ya nggak bisa seperti itu, Mas. Karena kehidupan sebenarnya nggak melulu tentang akademik kita. Walaupun sebenarnya juga ada pengaruhnya akademik bagi kita. Pengaruh. Karena kan kita ini bisa mikir seperti ini kan salah satunya karena kita dapat kesempatan kuliah gitu. Apalagi kalau teman-temannya banyak, habis itu nanti pengadaan barang-barang oke kan tinggal, ayo. Ya itu mesti poin plus-plusnya. Ya poin plus-plus. Jadi ya itu salah satu kenapa kok kita ini memilih untuk lebih banyak aktif di FSC daripada di fakultas masing-masing ya. Betul, Mas. Karena ya saya sendiri mengakui bahkan beliau aja mau ngurus merek ini dan lain sebagainya, endingnya juga ngontak saya. Wah, alhamdulillah, Mas. Wah, gara-gara sampean ini. Alhamdulillah. Jadi fungsinya kita punya link atau jaringan banyak kan seperti itu. Di saat kita kesulitan, kita kan ada teman yang mungkin bisa diajak curhat, nanti nemu solusi. Ya hal-hal seperti itu kalau kalian cuman isinya kuliah, selesai kuliah pulang, balik ke kos, balik masuk kuliah lagi, hal seperti itu nggak akan kalian dapatkan. Dapatnya cuma IP, Mas. Apa itu? Ya Allah. Ya IP itu penting nggak penting. Sampai saya dulu gini, Mas, gara-gara event ya. Saya event. Cuma saya tuh senangnya itu kalau event saya bisa jalan-jalan, Mas. Plus target saya itu dulu gini, satu event saya harus dapat 1 medali. Saya dapat 1 medali, saya harus dapat sepikan cewek dari kampus lain. Anjay, ngeri kan? Ya namanya orang kan juga punya motivasi untuk maksudnya bisa di podium. Bisa di podium itu kan luar biasa, Mas. Jadi sampai pokoknya satu event, 1 medali, 1 sepikan. Yang berhasil nggak berhasil kan itu urusan terakhir. Ya kan? Yang penting bisa. Akhirnya kan di sisi lain dapatnya gini, Mas. Mungkin kalau dulu kan ibaratnya kita cuma speak goda-goda kan. Biasalah kalau atlet kan goda-goda dari kontingen lain kan biasa kan. Ya. Cuma sisi positifnya bagi saya saat ini, mereka kan masih ngurusin di daerahnya ini. Ya, jadi pengurus mas di daerah masing-masing. Akhirnya mereka ketika ada kebutuhan, Mas, aku punya kebutuhan ini nih lah. Mereka larinya masih di saya karena memang komunikasi kita masih intens banget. Makanya fungsinya selain akademik kan seperti itu. Kita sering-sering kan seperti ini. Saya juga sering. Makanya kan saya tiap kali kesini selalu meluangkan waktu mampir kesini. Alhamdulillah. Walaupun kadang cuman pernah ya aku datang cuman sebentar tuh foto mari kono mulai. Ya karena memang ya itu bisa datang aja judulnya udah ngeluangkan itu. Ya kan
ya ketemu itu soal mau meluangkan waktu apa enggak. Iya betul Mas. Ya kalau bisanya bisa, waktunya ada, cuman mau diluangkan apa enggak gitu aja. Betul. Cuma yang kemarin memang tak tolak Mas. Aku nggak, Oke. aku kemarin memang nggak sadar. Aku memang kemarin nggak sadar. Aku pengen ketemu Mbak Sampen itu rencananya kemarin. Ternyata baru inget kemarin tuh 12.12 lah. Bagi kami ini kan pestanya pedagang online itu kan momen-momen seperti itu, makanya cancel, akhirnya baru ketemu hari ini. Ya nggak apa-apa, yang penting kan konfirmasi dulu. Betul. Gak apa-apa. Itu tadi saya juga di rumah teman saya juga. Ya sebenarnya dia alumni sini juga, mantan ketua Forkom, bahkan itu juga lagi rame. Ya sama kayak saya, sama kayak Mas Alam. Ya kami memilih untuk bergerak di bidang usaha ya. Sebagai seorang wirausaha ya. Beliau untuk merchandise ini dan lain sebagainya di sana. Bahkan sering dulu tiap kali acara-acara rekorat di sini dulu pesannya ke sana sih. Ke Plus Minus Digital itu. Tuh, tadi di sana juga ya udah. Ya saking seringnya di sana bahkan anak-anaknya sampai sama saya udah hafal. Aduh. Mulai mereka masih bujang sampai udah nikah punya anak. Inilah kalau kita ceritakan sampai besok pun kisah kita itu nggak ada selesainya. Iya, nggak ada selesai. Sekarang inilah mungkin ada ini nggak ada mungkin yang perlu disampaikan ke anak-anak kok ya, sehingga mereka itu bisa lebih aktif di sini karena apalagi mereka ini setelah generasi baru ini kan generasi korban Zoom meeting ya, mereka sangat jarang untuk interaksi dengan sesama manusia. Betul Mas. Jadi kayaknya kuliah itu kalau saat ini bukan suatu momen yang istimewa. Tatap muka juga jarang. Ya kan? Baru-baru ini aja kan mulai offline lagi. Jadi seharusnya kan kayak gitu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman itu mencari aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat daripada ini cerita ini ya juga. Maksudnya saya melihat kondisi seperti ini, saya melihat dari adik-adik saya kan masih semester 7. Dan itu kan juga korban 2 tahun. Korban juga. Jadi mereka ya dapatnya teman ya cuma itu aja, nggak bisa kayak kita dulu Mas. Jadi kayak kita dulu kan, ada event ini, mau ketemu sama ini. Terus enaknya tuh gini loh Mas. Ya mungkin sisi positifnya seperti ini. Teman banyak, kita kalau misalnya mau nginep, kalau kita bujang ya, kita mau nginep. Ya, saya masih sering menggunakan itu karena saya masih bujang Om. Kita mau nginep pun nggak perlu repot-repot mau ke hotel, mau kemana. Call aja. Ada temen. Kan numpang nginep nggak? Udah sini gitu. Enaknya kayak gitu. Habis itu makan juga gratis. Iya. Ya kan? Nggak mungkin orang nginep terus habis itu kita nggak dikasih makan, nggak mungkin. Yang tak lakukan seperti itu Mas dulu. Iyalah. Kita kan ya karena di agama kita kan diajarkan memuliakan tamu. Betul. Ya perkara ada orang yang tidak melakukan itu ya sudah urusan mereka. Kalau kita kan balik lagi pegangannya kan sesuai petunjuk di kitabnya. Yes. Nah ini enggak bro, maksudnya supaya mereka ini mau aktif gitu loh, karena kan ini saya juga dapat ya curhatan pengurus baru nih, walaupun saya sudah tua sekali, udah jauh lah dengan anak-anak sekarang itu, mereka pasti komplainnya gini, Mas anak-anak ini kok agak susah tau diajak kumpul, diajak diskusi, atau bahkan kalau ada event mereka ada tamu gini dan sebagainya, itu jarang mereka yang bisa untuk meluangkan waktu untuk menyambut mereka gitu. Kadang kan seperti kayak di ini UKM lantai 3 nih, kita kan sebenarnya sering visitasi dan kita sering divisit juga dari ini yang lain, cuman itu kan mereka oh iya maaf saya punya kesibukan dan sebagainya. Endingnya paling yang nongol cuma ketua sama pengurus inti. Itu yang sering terjadi di generasi baru. Padahal kalau saya dulu mah, ada orang mau kesini. Ya udah setaruh, meskipun kadang cuma setaruh aja gini dan sebagainya, karena back to point kita nggak tahu sih. Kan kalau saya pribadi kita nggak tahu apakah kita besok ke depan butuhkan bantuan dari mereka, dan itu sudah saya praktekkan dan saya sering diinikan karena saya kalau ada kemana-mana juga tinggal kontak aja sih ke mereka, sampai sekarang itu masih saya gunakan. Bahkan saya kemarin sebelum podcast ini hari Rabu minggu lalu
kedatangan tamu dari Makassar yang di sana datang itu cuma 1 tiket TP. Jadi datang jam 10, jam 5 udah balik lagi. Hanya sekedar pengen ketemu sama main ke kebun. Jauh-jauh dari Makassar, coy. Itu kan apa yang kita tanam, Mas. Iya Ya sih. kan? Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya kita menanamkan sesuatu yang baik itu ibaratnya bahasa lebih sekarangnya itu orang itu akan kangen. Nice. Bener gitu, orang akan kangen dengan kita. Mungkin ya nggak melulu tentang pribadi kita, tapi mungkin lingkungan kita, terus keluarga kita. Makanya kan kadang ada orang yang dia rela meluangkan banyak waktu, banyak uang, mungkin hanya untuk ketemu. Contoh kayak kita lah, kita ketemu adik-adik. Sebenarnya kalau kita hitung kan, Mas, kita sudah Duit rugi. banyak. Rugi uang, rugi Waktu Wah, juga. dan Waktu sebagainya. segitu tuh ibaratnya kalau kamu bisa kamu packing berapa, kalau aku jadi 1 sket rumah jadi. Tuh. Nah, makanya itu. Cuma kan kadang kan kita karena memang mereka ini keluarga, rumah kita kan otomatis kita mau balik lagi. Nah, mungkin cara-cara seperti itu, Mas. Maksudnya yang harus dipakai untuk teman-teman itu untuk saat ini. Kalau kita menunggu kesadaran dari adik-adik yang saat ini nggak bisa, Mas. Ini mau nggak mau alumni harus turun lagi. Maksudnya turun lagi itu tidak serta-merta kita harus ini. Kita cukup koordinasi lah, maksudnya. Ya, atau kadang Ayo. sekedar nongol setor muka aja, nggak usah ikut cawe-cawe, sekedar nongol datang setor muka. Kalau masalah kebijakan dan sebagainya kan Urusan mereka. Kita kan ibaratnya, oh ini ada kepedulian. Kadang itu ketika si senior ini memberi contoh, nanti mungkin ada 2-3 orang yang bakalan sadar. Nyungkani lah, mungkin sing wong sepuh-sepuh sampai Gelem teko. arek-arek nang dia. Mungkin kayak gitu. Kayak teman-teman ini. Cuma lebih ke ininya, Mas. Maksudnya lebih ke umumnya, ya mereka seharusnya lebih sadar lah bahwa tentang kampus dan sebagainya. Itu kalian tidak akan menemukannya lagi ketika sudah di kehidupan kalau nggak kalian cari sekarang. Soalnya kalau nurutin kegiatan kampus kan, kegiatan kampus itu rutinitas. Iya. Dan ya gitu-gitu aja. Iya. Tugas pun besok ada tugas lagi. Betul. Jangan kan orang-orang nggak bakalan. Orang bertamu nggak bakal belum tentu 2 kali juga gitu loh. Yang nggak banyak dipelajari orang tuh gini, Mas. Kadang ya anak-anak, terutama anak kampus nih, saya juga kadang itu riskan. Mereka itu ketika berhadapan sama orang umum atau yang berpendidikan di bawahnya, kadang tuh nggak mau turun ya. Mereka nggak mau ini. Ngelihatnya selalu ngelihat gini semua. Padahal kan kita pun harus mengambil pelajaran dari mereka. Bahkan kadang kita membutuhkan jasa-jasa mereka. Dan nggak bisa dipahami orang itu seperti itu. Akhirnya ketika pas kita di saat butuh mereka, kita itu bingung menempatkan kita sebagai ketika kita minta tolong, kita menempatkan tubuh kita atau kitanya, pikiran kita nggak bisa sesuai sama mereka. Akhirnya mereka pun yang dimintai tolong kan kadang ada yang ngentol, ibaratnya kan kayak gitu. Ya itu berawal dari komunikasinya yang nggak nyampe sih. Dan seharusnya yang bahkan kadang itu yang riskan itu kayak saudara-saudara kita yang tukang becak, itu kan kadang cuma dimanfaatkan untuk tugas saja. Ya kan kadang tugas kampus. Bentar. Ya, kayaknya kamu ada telepon. Pause dulu aja. Ya tadi ke pause dulu, masalah ngangkat telepon. Oh itu udah jalan ya. Jadi Siap. Gini Mas, mungkin kan kita ini udah agak lama ya beda dengan ini. Ada rencana nggak sih mau coba untuk ngumpulin teman-teman ini, atau kita buka, kalau kemarin kan sempat ada obrolan mau buka kayak semacam ya klinik layanan atau konsultasi lah untuk sesama alumni student center seperti kita berdua ini. Kalau itu saya sudah rencana dari lama, Mas. Jadi pertimbangannya itu karena memang, mohon maaf, kita itu sebagai alumni nggak ada loh yang menyentuh. Kecuali kalau sampean sudah menjadi orang.
Nah, biasanya nunggu kayak Nah. di RUT KAI gitu. Baru. Kalian boleh cross check juga. Kalian kalau belum jadi orang kalian tidak akan disentuh. Nah itu maksudnya itu yang saya alami loh ya. Iya, Ya nggak tahu sampai kan pribadi masing-masing. Saya sudah ngalami bahkan tulisannya dikira alumni kampus lain itu. Sering saya repost. Ya mungkin karena memang ibaratnya karena kejadian seperti itu kan kita sebenarnya riskan. Maksudnya riskan itu bagi teman-teman seangkatan kita atau adik-adik kita yang mereka habis lulus, tapi mereka cari kerja sangat sulit. Harus ngelamar ke sini ke sana. Dan bahkan sesimpel ini sedikit cerita ya Mas ya. Saya dulu dan beberapa orang itu sempat untuk membuka membuka kayak pelatihan untuk nata CV gini dan lain sebagainya. Itu bahkan nggak ada respon di mereka yang nggak bisa datang, lalu mereka laporan ke IKA masing-masing dan akhirnya kita yang dipanggil dan kita yang di roasting. Loh, aku bilang gini, kurikulum sudah kita siapkan, ini kurikulumnya, bahkan kalau mau lihat saya lihatkan tapi tidak saya kasih ini cara nyata CV-nya, cara dan sebagainya, karena saya tahu kompetensi kalian banyak, cuman bagaimana cara menata sesuaikan dengan perusahaan yang mau kalian lamar itu harus ditata dulu dan disesuaikan. Kamu mengincar job pekerjaan apa itu, portofolio apa yang harus kamu cantumkan itu kamu harus tahu. Sesederhana itu dulu saya ingin memberikan ini untuk ya minimal membantu, minimal lolos seleksi awal lah, seleksi berkas. Dan kita dan beberapa orang, saya sudah beberapa kali waktu itu kalau nggak salah ada sampai 4 kali saya dari Jember ke Surabaya, domisili saya karena pasca lulus pindah ke Jember ya. Jember ke Surabaya 4 kali PP ke sini, kurikulum sudah matang dan sebagainya, dan setiap kali kumpul nggak ada yang datang. Lalu mereka ini yang sebenarnya sudah terdaftar untuk mengikuti pelatihan yang kita adakan, itu mereka ngelamar kerja ini dan sebagainya dan berkasnya ditolak semua, kemudian mereka laporan ke IKA dan kita yang dipanggil. Kan lucu toh. Kita sudah sediakan, mereka nggak datang malah ngelapor dan menyalahkan kita. Ya hal-hal sederhana itulah. Aku kan, oh ya sudah, berarti saya membantu pola seperti ini dari luar saja, atau nunggu orang yang mau ke saya, karena waktu saya buka forum malah jadi kambing hitam. Itu pengalaman yang bagiku nongso Mas. Bayangke to kene iki ngulangke waktu, ngulangke pikiran, rene sing teko barang kono daftar tak ketopo kene sing dikenekne. Telo. Nah, itu kan yang makanya sampai kemarin kita tercetus ide untuk ya apa sih ini coba untuk membuka IKFSC ya. Di teman-teman ini kita kumpulkan, kamu butuh bantuan apa? Nanti biar ibaratnya mungkin bisa kerjasama, kan nggak melulu tentang kita memberi bantuan modal atau apa kan. Ya modal pun nggak melulu dalam bentuk finansial kan. Pikiran-pikiran kan mungkin jadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Kadang link juga bisa kepakai, kayak kamu kemarin foto merek kan endingnya juga aku tarik temanku. Betul, kan kayak gitu maksudnya bisa simbiosis mutualisme lah. Ya. Jadi mungkin lebih ke itu sih. Apalagi kan mungkin di angkatan kita itu kalau misalnya teman-teman yang di SC itu loyalisnya ke masing-masing UKM itu luar biasa. Dan intensitas kita ketemu bukan saja tentang UKM ya, tapi tentang teman-teman yang lain, UKM-UKM yang lain, itu juga luar biasa. Kita lo nggak pernah, sebenarnya kita nggak pernah kenalan Mas ya. Gantian teleponnya. Oh wes, oke. Jadi lanjut ya. Kenapa kok kita ini sempat ada wacana untuk mengumpulkan atau kita membuka untuk sarana memberikan bantuan kepada sama alumni FSC, karena memang pengalaman kita berdua pribadi itu setelah lulus ya sudah. Betul. Itu yang sempat saya rasakan juga. Bahkan kadang adik-adik kita yang mereka punya potensi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari mas-masnya yang alumni, karena mereka terfokus hanya ke ke kampus saja, akhirnya kan
Kalau nggak ada wadah perkumpulannya ini, kita kan nggak bisa, ibaratnya kita nggak bisa menyalurkan mungkin apa yang kita miliki, mungkin kita. Wadah yang sekarang wadahnya ada mas, cuman belum terlihat apa yang sudah ini selain sekedar kumpul-kumpul dan halal bihalal aja. Wis ngono tok. Saya masuk grupnya loh mas. Oke. Iya, masuk grupnya. Ya isinya grup gibah. Mereka di dalam yang diperhatikan ya hanya mereka yang ibaratnya sudah jadi orang. Nah, selebihnya itu ya kamu hanya orang biasa, kamu hanya alumni ini, ya sudah. Hanya punya hak hanya punya hak mendengar, nggak punya hak bicara. Nggak punya hak suara, hanya bisa mendengar saja, melihat dan menonton aja. Mereka yang jadi orang aja yang bisa nimbrung. Nah itu. ide-ide itu kan muncul kemarin kita ketemu tahun yang lalu atau tahun yang lalu 2021-an itu. Ya alhamdulillah ya belum terlaksana. Ya karena ada satu dan beberapa hal sih. Sebenarnya nanti ada satu lagi. Nunggu teman-teman. Nah, ada satu lagi yang mungkin bisa untuk menyebatani ke adik-adik tingkat ya. Ya saya harap Bisma bisa segera join seperti mereka aja. Karena mungkin linknya kalau kita mungkin udah terlalu jauh ya. Iya. Untuk mewadahi. Karena kan seringkali kalau mereka sudut pandang mereka yang sudah misal bos atau direktur atau apa ke sudut pandang anak yang baru lulus kan memang bedanya terlalu jauh. Sementara kalau kita dengan anak yang baru lulus ini kan selisihnya mungkin ya nggak terlalu jauh lah. Insya Allah kita kita dapat untuk memberikan masukan ke mereka. Entah mereka mau melamar kerja atau mereka mau membuka usaha, mungkin insya Allah kita siap bantu lah untuk pikirannya itu. Atau teman-teman yang teman-teman yang butuh alat-alat kan bisa. Alat-alat bela diri kan langsung bisa ke saya mas. Oh, sambil promosi. Ya kalau gitu gue promosi sekalian lah. Gue mungkin yang butuh tenaga konstruksi atau mau desain rumah, sketch saya buatkan siap. Nah, artinya kan dari dan itu nggak sesuai dengan ijazah kita. Iya. Maksudnya dari kita masing-masing kan ibaratnya punya sesuatu yang mungkin akan berguna bagi teman-teman yang lain. Gitu. Mungkin caranya mungkin kan kalau misal saya berbicara tentang apa yang akan saya berikan kan mungkin ya apa sih kita bisa mendapatkan cuan di era digital. Walaupun kita nggak punya barang masih ceritanya kan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Mungkin kalau bagi teman-teman mungkin nih yang mereka alumni terus habis itu di rumah potensinya misal perkebunan durian kan bisa tanya sampean. Bisa. Nah, mungkin kan wah ini mau dijual di ibaratnya di Jakarta dan sekitarnya kan misal sampean punya link ini loh ada pedagang gede kan bisa langsung ini kan maksudnya lebih ke situ. Itu contoh paling kecil. Iya. Paling kecil. Contoh besarnya banyak sih. Insya Allah yang dapat kita kontribusikan kepada rekan-rekan, kepada adik-adik yang mungkin masih ini kan banyak yang masih fase pencarian jati diri. Betul. Ya. Teman-teman seangkatan kita aja yang masih keluar masuk tempat kerja lempar kiri kanan juga nggak sedikit, masih banyak. Itu salah satu yang sering jadi bahasan stakeholder. Saya juga pernah ngobrol dengan teman saya yang juga HR untuk rekrutmen tentang permasalahan besar alumni ya salah satu kampus nggak perlu saya sebutkan secara jelas ya. Jadi selain mereka itu masih merasa tinggi, tidak bisa menempatkan diri, itu salah satu komplain mereka, dan seringnya tidak siap untuk disposisi tugas kemana saja. Padahal kalau kerja itu nggak bisa, kalau sudah taken kontrak dan harus disposisi kemana saja itu memang harus siap, karena itu adalah konsekuensi dan tanggung jawab kerja. Itu mereka masih belum siap, dan ada yang sering juga dapat komplain mereka nggak tahu cara untuk melempar ini atau menata CV-nya satu CV difotokopi banyak langsung dikirim ke semua sama persis CV-nya. Nah, nggak gitu caranya, ada sendiri hal-hal seperti itu yang mungkin ya kalau saya kira hal yang sederhana sih, cuman itu pengaruhnya tentang peluang mereka keterima kerja akan cukup besar.
Tapi aku baru tahu tentang CV yang nggak bisa dikirim langsung di fotokopi terus disebar ke semua perusahaan. Saya baru tahu sekarang, Mas. Soalnya saya nggak pernah buat CV. Ya, Anda lulus kan langsung buka usaha. Kalau saya dulu untuk membuktikan teori saya sempat buat dan alhamdulillah sampai interview, walaupun saya waktu interview saya bilang, Mas mohon maaf ini Pak, mohon maaf saya tidak melanjutkan. Saya sebenarnya sudah punya usaha ini dan lain sebagainya. Jadi daripada saya makan kuotanya orang, Lepas. iya memang saya minta tolong untuk dilepas. Terus akhirnya kita diskusi lah. Kenapa kok masnya kok sampai kayak gini? Saya nggak sebutkan perusahaannya karena privasi juga ya. Privasi bagi perusahaan mereka tentunya. Ditolak orang yang ya masih anak ini siapa belum bisa dimana tiba-tiba nolak gitu. Supaya saya ada yang tersakiti. Jadi waktu saya sampaikan, karena saya tahu ada banyak komplain tentang bagaimana cara nyala CV dan lain sebagainya. Mahasiswa itu komplain, yang baru lulus tuh komplain kok CV itu kok nggak ada yang ini, nggak sampai dibacain dan lain sebagainya. Maka saya buktikan, saya punya teori bahwa CV itu harus ditata dan dikondisikan sesuai dengan pertama perusahaannya apa, arah perusahaannya kemana, kedua posisi apa yang ditawarkan dan posisi apa yang kamu ajukan. Bagaimana menyesuaikan antara posisi yang ditawarkan itu dengan nilai tawar kita yang mau kita ajukan bagaimana, linear nggak, sesuai nggak dengan ini. Perkara kamu punya skill-skill lain, ya oke, tapi itu nanti tempatnya beda. Jadi ditatanya di bawah, tapi skill-skill yang sekiranya dibutuhkan untuk pekerjaan itu yang harus dinaikkan. Skill, kemampuan, misal kalau arahnya ke HR ya adalah bagaimana kamu mengontrol massa, bagaimana kamu mengkondisikan punya banyak anak buah. Yang dilampirin jangan prestasi kayak misalnya pernah juara gini, enggak. Karena seorang koordinator tuh nggak butuh bisa juara, tapi pengalaman dia menghandle acara, pengalaman dia menghandle anak buah, menghandle tim, itu yang dia dinaikkan. Seperti itu loh, hal yang sebenarnya menurut saya sederhana, cuman kadang orang dicampur jadi satu. Kayak gitu tuh kayaknya nggak pernah ya kita diajarkan di Enggak, bahkan ini kan harusnya, ini adalah hal paling sederhana yang harusnya diberikan pemberian pasca lulus. Jadi kita setelah selesai lulus, kita sempat ada ini kan sebelum habis kita yudisium itu kan sempat ada acara dari judulnya sih pembinaan karir dan minat. Itu cuman ya mohon maaf sih, kok kayak sekedar omong-omong kosong aja. Iya omong-omong kosong aja. Ini sebagian segini langsung cari kerja, segini nganggur, segini kuliah. Lalu terus solusinya untuk yang nganggur gimana? Kenapa kok mereka sampai nganggur? Apa mereka nggak pernah kepikiran sampai mentelah kenapa kok tingkat pengangguran lulusannya masih tinggi? Dalam jangka waktu 6 bulan atau mungkin 1 tahun pertama itu tingkat penganggurannya masih tinggi. Solusinya apa yang bisa ditawarkan? Nggak bahas itu, kok cuma menampilkan presentasi seolah-olah menakuti yang baru lulus. Kok lulus, akhirnya jadi pengangguran. Ya, solusinya apa gitu loh? Dan kan hidup ngomong cari solusi. Itu yang saya ingat ketika pas kayak yudisium justru yang dibahas kayak gitu. Lah, terus caranya gimana? Nyuruh usaha pembekalanmu apa? Kamu sudah membekali apa? Kalau nyuruh ngelamar, bagaimana cara ngelamar atau daftar kerja yang benar, cara ini dan sebagainya. Ya gara-gara itulah saya mencoba untuk mentelaah dan mencoba mencari teknik untuk nata CV. Gara-gara ada statement kayak gitu, itu trigger faktornya. Tapi sudah disediain, nggak ada yang datang, nggak sakit. Ya, ironi. Itu kita dapatkan waktu yudisium Mas ya? Iya, habis yudisium biasanya. Tapi kayaknya saya nggak ikut Mas. Ikut waktu saya pertandingan pokoknya. Waktu ini. Jadi yudisium waktu itu nggak ikut. Terus apa itu namanya? Pengukuhan kita kan telat tuh. Pengukuhan maba loh. Iya. Pengukuhan maba kita sudah setengah semester kalau nggak salah. Iya, di sini kan. Aku karena masih direnov waktu itu. Aku nggak ikut juga. Yes. Nggak tahu. CV itu pun saya baru tahu dari sampean tok bahwa tiap perusahaan itu berbeda-beda dan sebagainya. Itu kan saya baru tahu dari sampean. Saya sebenarnya ambil sampean itu mau konsultasi Mas. Tapi yuk kita agak gimana? Ya apa caranya jualan durian itu rame itu bisa diaplikasikan supaya daganganku itu bisa rame gitu loh.
Lah, Ya kan? bukannya udah film situ ya. Nah itu kan di online mas, kan beda lagi. Lek sampean kan langsung ke personal, maksudnya ke pasar di sana kan bisa langsung personal. Kalau saya kan di online. Kalau online itu kan plus minusnya, apalagi sekarang kan ketika masuk marketplace itu sudah ada pajaknya. Terutama kayak Shopee dan sebagainya itu kan wis aduh. Ya, Kalau saya malah kebalikannya sama Mas. Saya ini butuh banyak masukan untuk nge-push yang online. Kalau offline-nya orang itu ke rumah tanya, hampir tiap hari ada orang ke rumah tanya, ini dijual di marketplace enggak gitu ya. Loh kalau dijualnya dijual. Maksudnya hampir tiap hari ada orang tanya ke rumah ada stok apa enggak. Padahal sekarang enggak musim. Endingnya aku tawarin kupas, kadang mau, kadang enggak. Tapi ya tiap bulan, kalau di rata-rata tiap bulan dibandingkan UMR daerah, UMR Jember ya dapatlah UMR Jember dari Alhamdulillah. mengeluarkan stok itu aja. Tapi kalau durian kan emang enak sama kulitnya mas. Maksudnya waktu Iya, sensasi kalau ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, beda ceritanya. Ya itu alasannya kenapa banyak orang hampir tiap hari ada kok yang mampir ke rumah sekedar tanya durian. Oh iya, justru yang online di marketplace masih belum terlalu ini punya saya. Ya itu kan situasi kita kan kebalik. Dan ya itu kalau nggak sharing, nggak ini dengan orang yang sudah mengalami di lapangan ya beda itunya. Jadi orang itu sering dapat informasi dari online. Kalau dari saya informasi dari online mereka tahu lokasinya dan memilih untuk ke lokasi langsung daripada belanja di online. Karena di outlet saya pun ya di Tokopedia, di Shopee saya cantumkan di backdropnya saya cantumkan alamat sih. Intinya tetap banyak orang yang penasaran dan datang ke alamatnya langsung. Ini untuk teman-teman ini mas, ketika mau cari kebutuhan yang ada hubungannya sampean, itu clue-nya satu, saya anak buahnya Mas Farid. Wah nanti langsung oke. Nah ini kayak kemarin tuh langsung oke. Gak banyak babi bu ya. Gak usah banyak cerita diskon pasti ya kan. Sama diskonnya sama Mas Drago. Iya Mas Drago itu bilang, Mas aku mau butuh bantuan ini. Mas, harganya sekian ya. Mas, saya anak buahnya Mas Farid. Oh, Farid ini Uner. Oh iya, di situ ini langsung. Diskon ya Mas, sekian. Wah, ini salah satu maksudnya keuntungan link kita banyak kan seperti itu kan. Iya. Langsung tiba-tiba terus. Iya, lumayan Mas. Diskonnya itu 600.000 loh. Kerasa kan? 600.000 diskon. Lumayan. Walaupun kita cuma pakai embel-embel anak buah terus Ya kadang untungnya kita punya jaringan banyak seperti itu sih. Jadi kita juga bisa menguntungkan teman kita yang lain juga. Kalau di Jember, sampean penjualannya usaha sampean itu lebih ke personal berarti, sing durian. Atau mereka ada yang online tapi lebih banyak mereka yang datang gini. Personal, iya market personal ada, tapi marketnya lebih banyak kalau sekarang ini 2 tahun kebelakangan, 2 tahun ini kan sekitar 5 tahunan ya sudah. 2 tahun kebelakangan ini mereka langsung visit ke lokasi, aku tanya info dari mana, dari Google, jawabannya udah seperti itu. Jadi mungkin sudah cukup banyak orang yang mencari di situ sehingga ketika pencarian langsung keluar paling atas lokasi outlet saya, walaupun di online juga tersedia. Nah, sama Mas. Alhamdulillah sama. Nah, cuma yang jadi masalah itu gini Mas, kadang itu, misal lokasi kita sudah teratas. Nah, ini sekalian mau tanya sebenarnya. Ya apa caranya ngatasi pelanggan kita yang datang ke tempat di situ ngenyang tok, nawar tok. Ya Mas. Kalau nawar iku ngeyel.
Nah, aku gini sih, kalau duren, Apa ya Pak? ini kasusnya beda dengan ini ya. Kalau agak beda. Kalau duren itu kalau tawarnya sudah di luar batas, namanya juga saya barang ini kan ada batas toleransi bisa ditawar sampai berapa ya. Kalau sudah terlalu ekstrim nawarnya, saya milih gini biasanya. Kalau duren itu saya bawakan grade saya yang paling bawah, yang untuk dijual. Kan ada beberapa grade untuk yang dijual yang paling bawah, tapi yang layak jual memang bukan untuk yang paling bawah, bahan jus atau bahannya es krim itu bukan. Jadi saya bawakan yang paling bawah, sudah ini bawah. Tak suruh bawa, tak suruh merasakan sendiri, supaya mereka paham harga yang saya tampilkan sekian itu pertimbangannya apa. Kalau saya sampai mengiyakan dengan harga terlalu bawah, pasar akan rusak. Karena pasar tahunya, oh itu harga segitu bisa. Jadi saya lebih milih menjaga pasar, saya kasihkan aja barangnya. Jadi nggak apa-apa. Saya beberapa kali kayak gitu. Endingnya ada yang sampai datang dan minta maaf, terus beli. Ada yang udah nerima barang gratis ya hilang. Sudah ya, orang kan macam-macam. Kayak gitu. Pernah ini untuk ini sekalian sharing sebenarnya Mas. Untuk lebih kita memperkenalkan apa yang kita miliki, produk yang kita miliki. Pernah endorse? Kalau saya dulu bukan endorse Mas, jadi karena saya juga sering datang di kajian ini dan lain sebagainya, saya lebih milih untuk bawa produk saya ke sana biar bisa dinikmati jamaah di sana. Jadi ya lebih ma'ruf lah. Saya udah datang, selesai kajian, selesai habis kajian ilmu dan lain sebagainya, sudah tak buka tes berapa pak gitu. Mas ya, maksudnya setiap orang punya caranya masing-masing. Saya belum pernah sampai ngendorsekan ke orang, belum. Saya lebih milih ya daripada ada fee budget segitu, saya kumpul, saya keluarkan di misalnya saya lagi habis ada mau ikut kajian kemana, ke masjid mana, saya keluarkan. Wah kalau saya alhamdulillah endorse Mas, tapi gratis. Oke. Jadi kan ya namanya teman kan, namanya teman kan, maksudnya mungkin tidak kita manfaatkan sih sebenarnya, kita minta tolong. Kita punya teman-teman yang Instagram followernya sekian. Ya, banyak sih teman-teman gitu. Ya kan? Otomatis kalau misalnya kita komunikasinya juga sering, mau kita minta tolong gimana pun kan tetap oke toh. Nah, tinggal kita memasarkan produk kita ya sudah. Kalau saya sering Mas endorse itu, cuma ya itu nggak pernah bayar. Jalur konco ya? Iya jalur konco. Nanya kan di situ ya mungkin. Iya. Ya mungkin bisa lah sih. Iya itu kan bisa dimanfaatkan juga. Apalagi teman-teman kita yang selebgram luar biasa itu kan ngapain kalau nggak kita manfaatkan. Saya kurang update sih teman saya yang selebgram siapa sekarang. Ya maklum lah Mas, kumpul saya kadang lebih banyak sama tukang sekarang. Oh ini ya, nggak ada rumah. Iya. Nah itu kan bagaimana kita mengkondisikan. Soalnya kadang kan saya memang punya ahli sipil, tapi bahasa mereka untuk dicerna tukang kan sulit. Perlu penerjemah. Betul. Nah itulah akhirnya saya gini kan. Jadi saya dapat ilmunya dari dua sisi, dari tukang sama dari ahli sipilnya. Gitu. Endingnya ya malas. Saya bisa maju ke klien dengan klien ini misalnya dia punya sudut pandang anak. Kalau bisa kayak sudut pandang teknik sipil ya sudah kita ini. Tapi kalau sudut pandang ini kita bicarakan dengan bahasa yang umum, bahasa lapangan atau bahasa tukang. Itu sih. Ini chatnya orang banyak Mas, jadi nggak perlu tak jawab nih. Soalnya kan momen ketemu sampean kan nggak mungkin 1 bulan sekali ya kan. Kadang ya 6 bulan sekali. Ya gitulah. Mungkin ini udah sejam lebih nih. Ada closing statement nggak? Kayaknya ya ambil peluang aja lah. Jadi kita hidup ya sudah. Kalau saya tuh gini Mas, terkait apa yang kita obrolkan tadi, mulai dari awal season sampai saat ini, itu kan tentang perjalanan kita. Iya. Ya orang nggak harus meniru kita lah. Yang tiru aja yang baik-baik. Toh dari kita juga banyak buruknya Mas ya. Oh banyak banget. Iya. Sampai saya dulu yes pernah nyuri ikan di danau Uner, masak sama anak-anak. Biar dosanya nggak saya toh, akhirnya tak masak, tak bagikan. Setelah makan tak kasih tahu ini loh ikan curian dari danau yes. Sudah dimakan. Iya sudah dimakan ya sudah.
Jadi kan mereka ya seharusnya mereka ambil pelajaran. Makanya dalam agama kita kan ikra. Maksudnya ambil peluang apapun, mungkin bisnis ini kan suruh baca. Oh, sekelas sekali Nabi Muhammad aja wahyu pertama ikra. Masa kita sebagai umatnya nggak bisa membaca? Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pribadi mas sebagai manusia berusaha untuk menolong orang, karena sebaik-baiknya manusia kan bermanfaat bagi yang lain. Terlepas itu nanti kita nggak mendapatkan kebaikan, ya mungkin anak cucu kita yang mendapatkan. Nah, intinya kan tabungan kita, investasi kan nggak harus, kalau sekarang ini orang investasi saham, investasi kripto, nggak kebaik. Kita ini investasi kebaikan aja. Kita nggak tahu kapan akan kita panen, dan kita nggak tahu juga siapa yang akan bantu kita. Belum tentu orang yang kita bantu. Ini nanti cerita lebih banyak lagi mas. Iya kan akhirnya. Closing statement aja. Alhamdulillah lah, sini ketemu sama Mas Farid juga, alhamdulillah banyak dibantu dan sebagainya. Banyak perjuangan yang kita lewati bersama ya mas ya. Oh iya, sebagai sesama alumni FSC, Fakultas Student Center. Ini maksudnya di aula FSC ini. Alhamdulillah ini dapat tempat dari SC untuk supaya dimanfaatkan. Ini kalau nggak pakai kayak gini biasanya malam-malam kita pakai nobar nonton film di sini. Dulu. Sekarang nggak tahu. Soalnya nggak ada orang. Terima kasih banyak Mas Farid. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah berkenan. Salaman dulu biar kayak teman. Iyalah. Ya sekian dulu ya dari kami. Mungkin akan dilanjut sesi-sesi berikutnya. Berarti ini subscribe. Ya boleh subscribe di sini. Kalau ada pertanyaan atau apa, atau ada ingin sharing atau subscribe, nanti kalau mau cari peralatan olahraga sama bela diri langsung aja di sini. Siap. Di sini. Kalau butuh durian siap kirim luar kota, kok saya juga siap. Mantap. Butuh tenaga konstruksi saya siap. Aman lah, aman. Atau mungkin Anda merasa Anda sebagai alumni FSC dulu, alumni Student Center, butuh suatu hal yang ingin di-sharingkan secara privat dan sebagainya. Menerima konsul. Kami berdua menerima konsul ya. Nanti saya tinggal link yang isinya kontak kami. Gitu. Jadi kita berdua menerima konsul, menerima untuk diskusi dan lain sebagainya. Mungkin kalau Anda tidak difasilitasi dari wadah yang seharusnya memberikan fasilitas, insya Allah kita siap bantu dengan batas kemampuan kita. Kalau bisa 2023 ini sudah progres mas. Progres ya. Iya. Ya itu. Berarti ini. Ayo arek langsung. Yo, siap, kontaknya ditaruh di sini langsung. Ibaratnya mau konsul apa dari kita ini mungkin sudah mulai akan memetakan siapa yang bisa membantu lah waktu itu. Jadi kita juga mempersiapkan mereka supaya tidak lulus pegang ijazah terus lontang-lantung bingung mau kemana. Siap. Sampai nanti lulus jadi pegawai toko. Oke ya, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.